Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Kabur aja dulu, atau Bagian 1, Negeri yang kian menyesakkan. Di sebuah negeri yang dulu disebut sebagai Jamrud di Katulistiwa, kini santer di satir negeri Konoha. Bukan karena kehebatan shinobi yang membelanya, melainkan karena kekacauan yang merajalela. Negeri ini diporak-porandakan oleh virus Mukidi, bahkan sudah mencapai stadium 4, stadium estafet gemoy. Bukan sekadar penyakit fisik, tapi ini virus mental yang lebih berbahaya. Virus pencitraan, palsu pemalsuan, pengkhianatan, ketidakadilan, dan keserakahan menggerogoti kepercayaan rakyat. Dengan indikasi, sein kanan, belok kiri. Korupsi bukan lagi sembunyi-sembunyi, tapi dilakukan terang-terangan. Hukum ditegakkan secara tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Aparat dan pejabat bukan lagi pelindung rakyat, tapi boneka oligarki. Nelayan kehilangan lautnya karena reklamasi, bahkan ERS-nya sampai dilebeli proyek strategis nasional PSN, koplak enggak. Tanah rakyat, tanah adat digusur untuk kepentingan para pemilik modal, harga kebutuhan pokok meroket, rakyat kecil dipaksa bertahan dengan janji-janji kosong. Di tengah bobroknya ini, muncullah tren tagar kabur aja dulu. Ada yang kabur ke dunia maya, larut dalam hiburan tak berujung. Ada yang kabur ke luar negeri, mencari hidup yang lebih layak. Ada yang kabur dari tanggung jawab, menghindari tantangan dan perjuangan. Namun, apakah kabur adalah jawaban? Ataukah ini justru jebakan yang memang mereka siapkan, ingin menjajah negeri ini dengan cara baru? Masak 200 juta lebih penduduk negeri, gak ada yang terpanggil untuk berjuang berantas kezoliman. Mana para tokoh teknokrat, tokoh sipil, tokoh militer, tokoh hukum, apalagi tokoh agama dan lainnya? Masak gak ada yang terpanggil jiwa satriannya? Di mana hei kalian? Padahal dalam Al-Quran Allah mengingatkan, janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu beriman. Quran Surat Ali, Imran ayat 139. Sementara itu, di suatu tempat di Jakarta, langit Jakarta pagi itu mendung. Debu jalanan berputar dalam pusaran angin yang menyesakkan. Di antara hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, di sebuah kamar kontrakan sempit, Raka menatap layar ponselnya. Lini masa media sosialnya penuh dengan satu tagar kabur aja dulu. Negeri ini makin kacau, gumamnya, menggulir layar ke bawah. Berita korupsi ratusan miliaran rupiah, bahkan ratusan triliun kian marak terkuak. Anehnya, para pejabat tertawa di depan kamera saat rakyatnya menderita. Harga pangan yang melambung tinggi, sementara gaji tetap stagnan. Rakyat kecil yang dipaksa bertahan dengan janji-janji palsu. Sementara katanya menggaungkan efisiensi anggaran dikoarkan, namun bahan rancangan perubahan undang-undang dilakukan di hotel. Alin, sahabatnya sejak SMA, mengetik pesan. Gue beneran nyari beasiswa ke luar negeri. Kayaknya Konoha sudah gak bakalan berubah deh, tegasnya Raka menatap layar ponselnya lama. Lalu membalas singkat, emang gak ada cara lain selain kabur bro? Jawaban Alin hanya kasih satu emoji tertawa sinis. Di sebuah warung kopi di sudut kota, mereka ngobrol serius. Bayu, teman lama Raka, sudah lebih dulu mengambil keputusan. Gue udah siap-siap buat kerja di Australia. Kayaknya, lo juga harus mulai mikir, bro, katanya sambil menyeruput kopinya. Kita ini dikutuk buat tetap miskin di negeri sendiri, desah Alin. Makanya, mending kabur aja dulu, sahut Bayu. Sementara Sinta, yang sejak tadi hanya mendengar, akhirnya bersuara, apa memang gak ada cara lain? Mereka semua terdiam, hening. Kukuh yang tak kukuh. Di tengah generasi yang kehilangan harapan, ada seorang pemuda bernama Kukuh, 25 tahun. Ia baru 3 bulan bekerja di startup, tapi sudah ingin resign. Bro, kerja di sini toksik banget. Gue resign aja, keluhnya pada sahabatnya, Rian. Emang Elo udah coba ngomong sama atasan? Males ah, percuma, jawab Kukuh. Elo yakin ini bukan cuma Elo yang kabur aja dulu. Keesokan harinya, Kukuh mengajukan resign. Kabur lagi, siklus tanpa akhir. Setelah resign, Kukuh merasa lega. Namun, di tempat baru, ia menghadapi masalah yang sama. Tekanan kerja, kritik tajam, ekspektasi tinggi. Dan sekali lagi, ia memilih kabur. Bukan hanya dalam pekerjaan,
dalam hubungan pun Kuku selalu memilih ghosting. Setiap ada konflik, ia menghilang. Setiap ada perbedaan pendapat, ia pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menjadi orang yang tidak punya pendirian, yang berkata aku akan mengikuti manusia. Jika mereka berbuat baik, aku pun akan berbuat baik. Jika mereka berbuat zalim, aku pun akan berbuat zalim. Tetapi kuatkanlah pendirian kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Kuku tidak sadar, bahwa masalahnya bukan ada di luar dirinya, tapi di dalam dirinya sendiri. Menunggu atau bertindak, di luar sana, semakin banyak orang seperti Kuku. Anak muda yang kehilangan semangat juang. Para pekerja yang memilih lari dari tekanan. Mereka yang menghindari tanggung jawab karena merasa melawan tak ada gunanya. Dan di tengah keterpurukan ini, terdengar bisik-bisik, tunggu saja Satrio Piningit. Ia akan datang menyelamatkan negeri ini. Banyak yang pasrah, banyak yang hanya menunggu, tanpa berbuat apa-apa. Namun, benarkah solusinya adalah menunggu seseorang datang menyelamatkan? Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jika kita hanya menunggu, maka kita hanya memperpanjang keterpurukan. Jika kita ingin perubahan, maka kita harus memulainya sendiri. Kesadaran yang terlambat. Suatu malam, Kuku menonton berita tentang seorang nelayan tua yang tetap bertahan meskipun lautnya direklamasi. Si nelayan berkata, kalau saya pergi, siapa yang akan memperjuangkan laut kami? Kata-kata itu menamparnya. Ia mulai berpikir, kalau saya kabur, siapa yang akan memperbaiki negeri ini? Keesokan harinya, Kuku kembali ke kantor lamanya. Ia berbicara dengan atasannya, menyampaikan kendalanya, dan mencari solusi. Ternyata, tekanan tetap ada. Tapi kali ini, ia memilih untuk bertahan. Ia teringat firman Allah, janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali, Imran ayat 139. Kabur atau berjuang, hidup ini penuh masalah. Tapi masalah sebenarnya adalah solusi yang masih tersembunyi. Jika kita terus memilih kabur aja dulu, maka kita akan selamanya jadi pelarian. Tapi jika kita mulai berani menghadapi, disitulah perubahan terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim L. Suatu hari, Raka, Alin, Bayu, dan Sinta duduk di warung kopi yang sama. Ternyata, banyak cara buat memperjuangkan hidup di sini, kata Raka. Tapi butuh keberanian, sahut Alin. Bayu, yang sudah hampir berangkat ke Australia, menatap kopi hitam di depannya. Mungkin kita gak perlu kabur. Mungkin kita bisa gak bertahan dan mengubah sesuatu. Sinta tersenyum. Jadi, apa pilihan kita? Hening. Lalu, perlahan, satu persatu dari mereka tersenyum. Bukan senyum putus asa, tapi senyum yang penuh tekad. Mereka memilih untuk berjuang. Sekarang, terserah kalian. Tetap kabur aja dulu, atau berani bangkit, bergerak, dan berjuang. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mesti kapan lagi?